고집이 거기서 뭐 이상한 거 보거나 그런 거 없어? 기현중이 죽은 걸 인연 때문일 거라 생각합니다. 생각하시. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hotel de Luna. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-13, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah hotel yang semua tamunya adalah hantu. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Changsung keluar dari terowongan dengan selamat dan langsung dipeluk oleh Nona Jang. 못 돌아오는 줄 알고 놀라. Karena Nona Jang sangat mengkhawatirkan Changsung. Kemudian Pak Kim dan juga Bu Choi datang menghampiri mereka. 걱정했었어. 또 심쿵했어. Saat itu Nona Jang langsung pergi dari tempat itu dengan menahan air mata. Saat di atap bar, Changsung memberitahu kronologi mengapa tadi dirinya memasuki terowongan itu. Kemudian Nona Jang memegang dada Changsung dan menanyakan apakah Changsung masih melihat dirinya di dalam mimpi. 본지로는 당신 그게 꿈인지 그냥 내 상상인지 잘 모르. Dan Changsung bilang jika dirinya belum memimpikan Nona Jang lagi untuk saat ini. 기억하지 못하는 너의 전생일 수도 있다. 생각지도 못하게 엮인 걸 보고 많이 불안해요. 끝난 생이니까 그럴 수도 있다고 치자. 난 그 여자가 같이 있는 걸 보고 Saat itu Ji-hyun dan Yuna mengantarkan anak kecil itu kepada ayahnya di rumah sakit. 어디 갔었어? 나 버스 타고 호텔 갔지. 엄마 거기 없대. 어디 갔는지, 왜 갔는지. Saat itu Yuna izin untuk ke kamar mandi. Dan saat keluar dirinya melihat adiknya Ji-hyun sedang sendirian. Yuna pun menemuinya. Kemudian Yuna merekam aksi dari adiknya Ji-hyun itu dan menanyakan nama kakaknya. Setelah itu ada Ji-hyun tua datang dan Yuna menanyakan apa Ji-hyun tua yang mendirikan rumah sakit ini. Kemudian Yuna keceplosan bilang jika kakaknya Ji-hyun Jung sudah tiada. Hal ini membuat Ji-hyun tua sedikit kaget dan menjatuhkan HP-nya. 그게 왜? 지영미 오라버니 지연중. 아니. 그래. Saat itu Ji-hyun membawa Yuna pergi dari tempat itu. Di sini Yuna menanyakan apa yang ingin dia ketahui kepada Ji-hyun. Kemudian ada sedikit pertengkaran dan Yuna pun pergi dari situ. Di pohon tua ternyata Nona Jang bertemu dengan Mako. Saat Nona Jang akan pergi, ternyata Mako memberikan tusuk rambut berbentuk bulan milik Nona Jang. 이제야 이걸 전하게 되는구나. Di sini Nona Jang sangat marah kepada Mako. Nona Jang menanyakan kepada Mako apakah kekasihnya yang sudah meninggal itu adalah Changsung. 우리도 오랜 세월 이어온 미움을. Namun Mako menjawab dengan jawaban yang berputar-putar dan pergi meninggalkan Nona Jang. 네가 거기서 무엇을 볼지는 구찬성으로 보아 기다.
Saat memasuki ruangannya, ternyata ada Changsung yang sudah membuatkan teh untuk Nona Chang. Namun Nona Chang masih menyimpan dendam kepada Changsung pada masa lalu. Changsung menanyakan benda yang dibawa oleh Nona Chang, dan Nona Chang memperlihatkannya. Saat itu Changsung memintanya untuk dirinya simpan, supaya Nona Chang tidak mengingat akan kesedihannya. Namun Nona Chang menolaknya. 사신이 찾으세요. Saat di bar, Nona Chang mengeluarkan Nona Chang zaman dahulu. 너라는 지옥에 던져 함께 Dan curhat kepadanya tentang dirinya yang sudah bisa jatuh cinta lagi. 그 사랑에 기대서 기억이 나를. Kemudian Nona Chang menempatkan Nona Chang zaman dahulu di dalam tusuk rambut berbentuk bulan itu. Kemudian Nona Chang mendatangi rumah Jiwon. Nona Chang berbicara dengan Jiwon dan memberikan tusuk rambut itu kepada Jiwon untuk dimakan. Dan Jiwon akan menjadi lebih kuat. 악귀가 돼. Saat ini malaikat maut datang dan Changsung pun ikut. Kemudian bertemu dengan Nona Chang. Nona Chang bilang jika dirinya membiarkan arwah Jiwon. 내가 걔한테 사신께서도 이제 바짝 긴장하고 잡으셔야 될. 지금 뭐 하는 겁니까? Kemudian Nona Chang bilang jika dirinya memberikan hadiah. Kini Jiwon semakin kuat. 하지만 지키지도 않을 거야. 내 한이 너무 우습지. 그 원기가 Saat itu Changsung datang menemui Mago dan bertanya, apakah dirinya adalah orang yang dibenci Nona Chang. 자네도 만난 적이 있을 텐데. Namun Mago bilang jika pria itu ada di sini dan memberitahu tentang kunang-kunang itu. 장만월의 소멸부터 막아야 하지 않겠나? 그것이 이를 버리면 다시 돌이. Saat malam tiba, Changsung bertemu dengan Jiwon dan Changsung meminta barang kepada Jiwon. Namun Jiwon tidak memberikannya. Terjadilah perkelahian antara Changsung dan Jiwon. 시간을 끌고 있었던 거야. Changsung bilang jika tusuk rambut berbentuk bulan itu akan menghabisi Jiwon. 발이 다 나오면 그걸 가지고 있는 넌 끝이야. 죽음을 선택했지만 알아서 알지 마. Namun saat itu Jiwon masih tidak percaya. Dan Changsung pun masih mencoba mengelabui Jiwon. Saat Jiwon percaya, dirinya langsung membuang benda itu. Kemudian Changsung mengambilnya. Saat itu Jiwon langsung mencekik Changsung. Kemudian ada 3 pegawai hotel datang untuk menyelamatkan Changsung. Saat Jiwon akan kabur, ternyata tertangkap oleh malaikat maut. 누가 잡았다. 다 잡은 귀신의 성. Saat di pohon tua, Changsung datang membawa tusuk rambut itu dan menyuruh Mago untuk pergi. 그렇게 Namun Nona Chang meminta untuk dibinasakan saja. Kemudian Changsung memberikan tusuk rambut itu kepada Nona Chang. Kemudian Nona Chang menjatuhkan tusuk rambut itu. Changsung bilang jika pria yang Nona Chang tunggu itu sebenarnya ada di sini. Dan Changsung pun menasihati Nona Chang.
Saat itu Jiwon dibawa ke kamar nomor 666. Dan setelah masuk, Jiwon sudah ditunggu oleh para korban Jiwon. Saat akan keluar, ternyata tidak bisa. Yuna mengantarkan surat undangan kepada Yongsu dan Mira. 그 의사 언니도 초대했어. 호텔 초대장. 이 호텔 초대장이 있어야 가는 좀 Saat itu Yongsu dan juga Mira datang ke Hotel De Luna. 자리는 안쪽으로 마련했습니다. 이쪽 저는 이곳의 바텐더 올시다. 오늘 특별히 신청하셨소이다. 신이요? 뿅가게 Pak Kim menyiapkan minuman untuk mereka berdua. Kemudian mereka berdua pun meminum yang sudah disajikan itu. 이쁘다. Saat itu Nona Chang berada di pohon bulan bersama Mako. Dan Mako memberitahu jika kunang-kunang itu adalah pria yang ditunggu oleh Nona Chang. Kemudian kunang-kunang itu berubah menjadi manusia saat namanya dipanggil oleh Nona Chang. 이름을 입에 올리지 않더구나. Mereka pun mengobrol mengenang masa-masa lalu. Kemudian Nona Chang bilang jika dirinya harus segera pulang, kemudian tusuk rambut bulan itu pun menghilang. Saat itu Mako bilang jika Nona Chang harus mengantarkannya karena kunang-kunang itu tidak akan kuat jika harus melewati terowongan itu. 저승까지 다음 생을 살 수도 없을 거다. 그러. 네가 이곳에서 치를. Yuna sedang mencari hadiah untuk Jihyun di lokernya. Tetapi Jihyun datang dan bilang jika dirinya sudah menemukannya. Jihyun pun berterima kasih kepada Yuna, kemudian meminta maaf karena dirinya akan segera pergi. Hal ini membuat Yuna sangat bersedih. 잘 어울리겠다. 현미가 지금 많이 아파. 나는 이 시계가 있을 때 Saat Nona Chang akan mengantarkan kunang-kunang itu, dirinya diantar oleh Changsung dan juga malaikat maut. Kemudian Nona Chang akan memasuki mobil, dirinya bilang untuk Changsung menunggunya. Lalu mobil itu pun jalan memasuki terowongan. Sebulan kemudian Jihyun mengajak Changsung ke pohon bulan dan memperlihatkan jika pohon bulan itu sudah tidak tumbuh bunga. Lalu Jihyun berasumsi jika Nona Chang tidak akan kembali. Saat malam tiba, Changsung masih menanti Nona Chang di depan terowongan itu. Saat di jembatan, Nona Chang berhenti dan diajak pergi oleh Jong Myung untuk pergi bersamanya. Namun Nona Chang berbalik, kemudian berjalan sebaliknya untuk kembali. 먼 기억을 따라 나의 이 모든 인심에 Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.